menjadi saksi harus diketahui yang mendengar dan melihat secara langsung ya pada peristiwa kejadian perkara-perkara yang dihadapinya. Kalau umpamanya pada saat pemeriksaan di BAP terus kemudian di situ dia menyanggah, itu kan haknya dia. Tetapi kalau misalnya pada saat di pengadilan ditanya runtutannya, kemudian dia ditanya sama majelis hakim, kemudian dia nanyanya berpikir tidak spontan, ya kan ada ilmu ya, ilmu fisik ya, yaitu lihatnya gerakan dari fisik, apakah dia berkarya mencari untuk sesuatu atau dia memang menutup-nutupin, sehingga bahwa suatu perkara yang menjadi saksi di pengadilan itu kalau memang betul-betul tidak melihat atau mendengar langsung, maka dengan ada timbulnya keraguan-raguan mengakibatkan terhadap saksi itu bisa dampaknya dipidanakan berdasarkan pasal 424 terhadap tindak pidana membuat keterangan saksi atau dia membuat kesaksian keterangan tidak benar, sehingga bahwa seseorang itu berdampaknya tidak benar-benar bahwa saksi itu secara jelas menjelaskannya dan merugikan pihak orang lain, seperti itu yang dilihatnya ya. Karena daripada ini maka saksi terhadap yang dilihat dari kamera maupun pembicaraannya itu seolah-olah ya ada dugaan-dugaan ya, ada kepentingan-kepentingan. Tetapi kalau saksi yang tidak mempunyai kepentingan, tidak mempunyai suatu berkarya, maka dia dengan dijawab ya biasa saja sih sebenarnya kalau perkara saksi kalau melihat langsung ya, apalagi dia menghadapi memang melihat atau mendengar langsung seperti itu. Oke? Begini, karena seseorang yang menjadi saksi di depan majelis hakim, pertama dia telah disumpah. Kedua karena dia duduknya itu dirinya sendiri benar-benar bahwa seorang saksi itu tidak mempunyai satu pendirian ya. Kemudian dia juga mungkin diduga tidak mengalami atau direkayasa atau arahan. Nah, ini kalau misalnya saksi benar-benar yang melihat dan benar, maka dia dijawabnya secara spontanitas apa yang dialami oleh terhadap suatu perkara yang dilihatnya langsung, secara langsung ya. Nah, maka majelis hakim akan melihat ya seseorang saksi itu benar dan tidak benarnya akan dinilai dari sudut pandang pertama pembicaraan, kemudian organ tubuh, kemudian daya pikirnya, sehingga bahwa ini benar-benar saksi direkayasa atau saksi yang diarahkan atau saksi ada pesanan. Kan ini kan seperti ini. Makanya dilihat seorang saksi ini nggak sembarangan, karena bahwa saksi itu betul-betul orang yang melihat dan mendengar, seperti itu. Oke bang. Begini ya, orang nggak berjibrab dan berjibab itu nggak ada masalah. Yang penting pada saat dia dimintai keterangan kepentingan suatu perkara yang pada intinya dia harus benar-benar jati dirinya sendiri yang tidak dikarang-karang oleh siapapun. Karena kalau dikarang-karang atau dibuat satu arahan, maka dirinya sendiri akan goyang. Pertanyaan-pertanyaan itu akan menjerat dirinya sendiri. Yang orang punya urusan, akhirnya diri sendiri akan mengikut dampak daripada perkara tersebut, sehingga bahwa dia bisa akan terjerat gitu loh. Karena apabila ada satu orang yang merasa keberatan, maka dilaporkan, maka dia akan diri sendiri akan terjerat gitu.